Oke, kita akan mulai permodelan gedung sekolah 3 lantai ya. Langsung kita pilih model, kita pilih template grid only, kita masukkan jumlah aksis, jumlah asnya di arah X, Y, dan Z ya. Di sini di arah X ada 9 as, kita masukkan 9. Di arah Y ada 4 as, 1, 2, 3, 4. Di arah Z ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 as. Kemudian di arah X jarak asnya 4 ya, kemudian di arah Y jarak asnya juga 4, di arah Z jarak asnya 4 ya, nanti yang berbeda asnya kita sesuaikan. Oke ya, muncul seperti ini. Kemudian kita edit grid data, modify, kita pilih spacing ya, A ke B kita cek dulu jaraknya 3 ya, kita akan detail gridnya ya, grid 0, 1, 2, 3, 8 ya. Kita cek dulu ini apa, sudah record, sudah ya. Oke, kita ganti spacingnya jadi 3, kemudian dari as7 ke 8 kita ganti 3, kemudian di grid data di sini ada di ujung 2 ini, kita ganti namanya jadi as ABCD ya. Satunya kita ganti A, B, C, D. Dari A ke B 2 meter. Oke, Z-nya tetap ya 4 meteran untuk tiap lantai, kita oke. Di sini sudah ganti ya. Sekarang kita akan define materialnya. Kita modify langsung. Kalau di gambar ini FC25 dan FV400 ya. Jadi kita ganti Newton mm untuk masukkan E nya 1700 per 25 pangkat 0,5 ya, dan kita ganti ini 25, kita klik OK, kemudian kita klik OK. Sekarang kita masuk ke desain dan property, kita add new ya, kita bikin kolom dulu K1 ya, K1 di sini 40-40 ya, masukkan tahun ini sesuai dengan jadwalnya 0,4. Kita pilih function reinforcement dan kita ganti ini function number, kita ganti materialnya ini ya, kita ganti jadi FV500 NPA ya, kita ganti ini mm, dan ini kita ganti 400, dan kita ganti juga 400, kita ganti 400 kali 1,1, kita klik OK, dan kita klik OK lagi, mengganti ya, dan desain tabnya kita berikan kolom, kita klik OK, kita klik OK, kita add copy, bikin K2 di sini, K2 ukuran 30 ya, 3,3. Oke, kita bikin balok ya, B1 BI1 ya, 25 kali 50 ya, dan kita ganti ini jadi beam
klik OK, kita add copy, jadi BI2 25 kali 50 ya, sama ya, klik OK. Kemudian kita add copy lagi, kita bikin BA1 ya, 2030, klik OK ya, kita add copy lagi, BA2 ya, lainnya 3015, klik OK, kita bikin BK, copy BK yaitu 4020, masukkan ya. Halo, tes. Oke, ininya 0,4 dan 0,2, kita oke ya. Terus sudah desain frame kita ya, kita oke ya. Kemudian kita define slide kita pakai shell, kita pilih add new section, kita pilih 1, balnya kita sesuaikan dengan gambar ya. Sini balnya 12 cm, kita masukkan 0,12. Oke, opsi 25 shell tint. Oke, kita biarkan seperti ini, kita pilih oke, kemudian kita mulai menggambar ya, kita pilih itu dulu ya, YZ dulu ya, bikin K1 dulu. Oke, screen K1, kita select, kita duplicate, Ctrl R ya, terus kita masukkan jarak ke arah X positif 3 meter ya. Kita mau copy dari as 0 ke 1 ya, nomornya 1, kita apply. Oke, kemudian kita geser ke A1 di sini, klik select, kita duplicate, kita pilih arah X nya, jaraknya 4, jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita pilih apply ya, kita pilih OK, terus kita ganti ke A7 ya, A7 kita copy, Ctrl R, kita copy dengan jarak 3 meter ke arah X positif, jumlahnya 1 ya, kita pilih apply. Oke, kemudian sudah, sekarang kita hapus kolom di as 2, 4, dan 6 ya. Kita ke as 6, kita hapus kolom di sini. Tadi select, delete langsung ya. Kemudian kita ke as 4. Kemudian ya, kita ke as 2 dulu, kita hapus as 2 nya, kita ke as 4, ya. Kemudian sekarang kita bikin untuk ini ya, oh ya, di sini K2 nya, di depan ini K2, jadi kita ke as A ya, kita as A, kita pilih view XZ ya, XZ, kita ke as A, di sini K2 kita assign ya, assign frame section, kita pilih K2, kita pilih play. Oke, kemudian kita cek di as B K1 benar ya, di as C K1 benar, di as D K1. Oke, kita sekarang bikin balok ya,
kita ke plane XY, kita ke Z4 ya. Sini Z4, sekarang kita buat baloknya ya. Kita pilih B1, BI1, kita buat ya ini, dan kita select di sini, kita replicate dx0 ya. Kita mau copy ke arah Y, jadi ini minus 4 ya, minus 4 karena ke arah Y negatif, nambahnya 2, kita apply ya ini. Oke, kemudian kita select, kita replicate, kemudian kita ganti dy nya ke minus 2 ya, nomornya 1, apply. Oke, sekarang kita replicate lagi, replicate ini ya, ke arah dx negatif ya, ini minus 3, kita apply ya. Kemudian ini replicate lagi, minus 4 arah x negatif, nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6, kita apply. Oh sorry, masih minus 3 ternyata, ini diganti minus 4, apply, kita klik OK, copy lagi di sini, dx nya minus 3 ya, nomornya 1, ya, klik apply. Oke, sekarang kita buat balok anak ya. Si balok anaknya ada di sini ya, di pertengahan sini. Kita perlu mengaktifkan dulu fitur midpoint di sini. Dan kita lihat lagi balok anak di sini ya. Oke, kemudian kita buat note di sini dengan x nya 1 ya, itu sini, sini kita bikin ini minus 1 ya, sini dan di sini ya. Kita bikin frame di sini. Oke, seperti itu ya. Sudah, kita buat, sekarang kita assign ya untuk balok induknya. Jadi untuk balok induk balok mana saja yang BI1 atau BI2, BA1 sampai BK nanti menyesuaikan dengan saya jelaskan saja ya. Jadi BI1 ada di paling luar ya, balok paling eksterior. Assign dulu, assign frame section B1 ya, kita apply. Sini klik oke ya. Kemudian BI2 kita pilih ya, BI2 yang ini ya, ini BI2. Ini BI2 ya. Nah ini adalah BI2. Kita assign frame section BI2 apply ya. Oke, kemudian kita bikin balok anak BA1 di sini. Kita assign frame section BA1 apply. Oke, kemudian di sini kita punya BI1 masih ini perlu diganti ke BA2 ya. Jadi untuk balok anak dekat tangga kita pakai BA2. Oke, kemudian dari sini ya, depan sini adalah BK yang kita assign
Sign sini ya, sign frame section BK apply ya. Oke, jadi untuk balonnya sudah terassign. Kita sekarang coba bikin platnya ya, gambar platnya. Ini satu sudah ya, jadi bisa langsung kita gambar di sini. Seperti ini ya. Dan kita bisa select untuk plat yang ini, select platnya ya, dan kita replicate ya dengan jarak positif 4 meter ke arah X ya, X positif. Dan numbernya kita hitung lagi biar nggak salah, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Numbernya ada 5, kita klik apply. Oke ya, sini sudah tercopy ya. Sekarang kita buat platnya yang ini dan yang ini, kemudian yang ini. Oke, kemudian kita pilih extrude untuk mengecek kita sudah termodelkan semua apa belum. Sudah ya, sini. Oke, kemudian kita perlu membuat plat bordes ya, bagian tengah sini. Kita bikin plat bordes, kita pilih yang PA2, kita pilih point seperti ini. Kemudian kita ke sisi sebelahnya, kita gambar ya. Ini dan ini ya. Kemudian setelah itu baru kita inputkan beban. Sekarang kita inputkan bebannya. Yang utama yang kita inputkan adalah beban dinding ya, beban garis. Kemudian nanti beban dinding itu masuk beban frame, kemudian di plat itu nanti ada beban SDL, ada beban mati, dan juga ada beban live load ya. Coba kita lihat dulu di Excel kita. Jadi ada beberapa beban di sini ya. Ini kurang SDL ya, nanti kita tambahkan beban SDL-nya di sini. Sekarang kita masuk ya. Kita harus define dulu jenis bebannya. Kita masuk ke load pattern, kita masukkan bebannya di sini, TL ya. Kita modify dulu untuk beban default yang ada di sub. Yang ada di sub langsung muncul beban TED ya. Jadi langsung kita default saja. Terus kita pilih yang modify ya. Kemudian kita masukkan SDL. Ya. Kita tekan more, kemudian kita masukkan tipenya super TED. Kita pilih yang new load pattern. Kemudian STL kita masukkan LL, F-load ya, kita masukkan live, kita add new. Kemudian di sini ada R ya, hujan R, kita pilih rain. Di sini nggak ada rain ya, jadi kita pilih yang snow. Kita add new. Kemudian LR ya, atau live roof, beban hidup atap. Kita pilih yang live, roof live ini. Kita add new. Kemudian beban angin ya, W di sini kita masukkan wind. Kita pilih yang ICD 19 pattern. Kemudian beban gempa kita masukkan EG gitu ya, earthquake. Masukkan ke di sini. Di kanan kita add, kita pilih OK.
Sekarang kita inputkan dulu beban merata dinding ya. Di sini ada beban merata dinding. Ini ya, bata ringan ya, 100 kg per meter persegi. Kemudian ini jadi beban terbagi rata frame jadi 370 kg per meter lari ya. Seperti ini. Kita select dulu, ini area balok, frame balok yang dia terdapat beban dinding ya. Sini, kemudian dari sini, di sini, di sini, ya. Kemudian dari sini, dari sini, dari sini ya. Dan dari sini, dan dari sini. Ya. Kemudian di sini kita assign ya. Assign frame load distribute, kita pilih yang SDL, kita pilih uniform load-nya ke 70 kg meter lari ya. Jadi dipastikan dulu satuannya sudah benar kilogram per meter lari. Kita klik apply ya, dan kita bisa cek di sini bebannya sudah masuk atau belum. Sudah ya, sudah masuk. Sekarang kita input beban STL, beban mati di plat sama beban hidup di plat ya. Di beban mati plat ini ya 145 kg per meter persegi ini. Kita pilih dulu, select property area section ya, kita pilih S1 dan kita assign ya, assign, kita pilih area load, kita pilih uniform shell, kita pilih yang SDL ya, kita pilih di sini 145 kg per meter persegi dan kita klik apply. Oke, kita bisa juga disini langsung kayak gini ya, kemudian kita klik assign frame, area load, kita pilih uniform shell, kita tambahkan beban live ke LL ya. Sini LL nya ini ya. Nah di sini ada beban koridor, beban ruang kelas, beban tangga juga ya. Nah ini berbeda ya. Jadi kita harus menseleknya berdasarkan ruangannya ya. Jadi di sini adalah ruang kelas ya. Ini adalah ruang kelas. Kita assign, kemudian area load, uniform shell, kita masukkan beban live nya, beban ruang kelas ya 195,92. Kita pilih apply ya. Oke. Dan kita select lagi, ini untuk beban yang koridor ya, jadi yang saya select ini adalah area yang ada beban koridor di sana. Assign, kemudian kita pilih area load, kita pilih uniform shell, dan kita pilih yang live load ya. Kita masukkan bebannya 48,78 ya. Klik apply. Oke, setelah kita lihat bebannya sudah masuk ya, STL LL sudah masuk. Ini untuk yang koridor. Kita lihat juga di sini STL LL juga sudah masuk. Ini untuk LL yang ruang kelas. Oke, sekarang kita mau tambahkan beban tangga ya. Di beban di tangga kita akan tambahkan, nanti beban di tangga itu ada di sini ya, ada di sini ya, dan juga nanti akan ke sini, nanti dia dari bawah sini ya ke atas, ke bordes, kemudian ke atas lagi ya. Nah ini kita masukkan beban tangganya sebagai beban distribut ya, atau beban merata ya.
Oke. Kita lihat bannya, ban tangga di sini adalah ini ya. Di ban mati yang tangga adalah ini, bentuknya adalah ini. Jadi kita masukkan ini ya. Jadi sini kita perlu mendivide dulu. Beda intersection ya. Oke, kemudian di sini juga kita select ya. Coba kita edit deadline, divide frame, kita pilih ini ya, divide at specified distance ya. Kita pilih absolute, kemudian kita pilih distance-nya 2 dulu. Di sini ya, salah ya. Jadi ini harusnya sisi yang pendek 1 meter dari sebelah kanan ya. Kita Ctrl Z, kita select lagi, absolute-nya kita buat 1 meter ya. Klik apply seperti ini. Kemudian sama juga dengan sisi sebelahnya yang ini dia sudah terdivide ya. Divide ini jadi 1 meter ya. Nah, ini salah ya, harusnya 1 meternya di sebelah kiri ya. Kita Ctrl Z, kita ini 2 meter ya. Baik, oke. Nah, kita sekarang masukkan bebannya di sini, kemudian di sini, dan di sini. Dan kita coba ke lagi, kita pilih yang di sini. Nah, kita assign frame, frame load, distribute, kita pilih STL ya, 2234,751. Nah, dan kita klik apply ya. Apply, kita klik OK, kita select lagi untuk inputkan beban hidupnya. Sini sign frame load, distribute, kita pilih yang live ya. Dan kita pilih yang 1615,198. Kita pilih apply ya. Oke, sekarang sudah terinput semua. Terus baru kita select ya semuanya di sini. Kita select, kita Ctrl R ya. Terus kita pilih area Z 4, nomornya 3 ya, sorry 2. Kita klik live. Oke, sekarang ini adalah beban kita ya. Kita buka bagian atasnya ya, karena beban di atas itu berbeda ya dengan beban di lantai. Jadi kita nolkan dulu semua bebannya di sini, kita assign, kemudian frame load ya, kita mau menolkan beban dinding ya. Kita distribute, pilih STL ya,
kita pilih 0, kita play ya. Oke, kita di sini juga select lagi untuk LL nya kita pilih 0 ya, kita refresh. Kita lihat outputnya sudah 0 semua ya. Ya, jadi kita dulu bagian ini, kita hapus flag-nya juga. Seperti ini ya. Kemudian oh ya, kita perlu menjoinkan dulu di sini dan di sini, karena di tengah bentang itu dia nggak ada kolomnya ya. Kita joinkan dulu. Assign, kita edit line, join frame ya. Oke, kemudian kita kembali ke lantai atas. Kita buat ini ya, area lagi di sini ya, dengan port 1 ya. Oke, kita klik. Baiknya di sini masih ada ya, kita langsung saja ganti ban areanya, kita assign dan kita pilih yang area load, kita pilih yang uniform shell, kita pilih STL dulu, kita lihat STL atap berapa, 94 ya, 94 kg per meter persegi, kita masukkan, apply ya. Kemudian kita select lagi, kemudian kita pilih yang live load ya, live load, dan kita masukkan beban live atap 97,96, kita apply, kemudian select lagi, kita masukkan beban rain ya, itu 20, kita apply ya. Sudah ya ini. Oke, ini dan ini juga bisa disambung. Edit, deadline, join frame ya. Oke, kemudian bagian bawahnya juga ini dan ini. Ini ya. Kita klik deadline ya, kita join frame. Oke, seperti itu ya. Kita coba extrude dulu. Coba kita ke sumbu AC ya, coba di bidang XZ. Kita select di sini ya, kita pilih select, select di sini, kita assign, tadi kita edit line join frame. Ini ya,
Oke. Dihitung 3 lantai kita sudah selesai ini ya. Nah, ini adalah materi pertemuan pertama ya. Oh ya, kita lupa belum menambahkan butakan ya. Kita menambahkan butakan. Oke, kita select, kita assign with string, kita pilih, bisa dijepit ya. Kita pilih butakan jepit. Apply. Oke ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk permodelan start-nya. Dan sekolah 3 lantai. Oke, kasih dulu. Kita makan ya. Sudah ya, jadi itu untuk tutorialnya. Oke, saya akhiri untuk materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.